Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi pada masa pandemi corona ini, kita dituntut untuk terus meningkatkan kesehatan kita. Kalian harus berolahraga dengan semangat, makan makanan bergizi dan bervitamin, serta jangan lupa istirahat yang cukup. Dan bila ingin bepergian keluar rumah, usahakan untuk menuruti aturan pemerintah, yaitu memakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang diharapkan dapat meminimalisir dari penyebaran virus tersebut. Dalam rangka pembelajaran di rumah, sengaja Bapak memberikan materi tambahan mengenai ekoliterasi yang mudah-mudahan dapat meningkatkan rasa peduli kalian dan rasa cinta kalian terhadap alam dan lingkungan. Dalam video-video sebelumnya, Bapak telah membahas tentang pengertian sampah, jenis-jenis sampah, cara memilih dan memilah sampah, serta dampak buruk sampah. Pada video kali ini, Bapak akan membahas sampah anorganik dan cara pemanfaatannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengertian sampah secara umum adalah material atau bahan sisa hasil kegiatan manusia khususnya dan makhluk hidup pada umumnya yang sudah tidak terpakai lagi. Sedangkan sampah anorganik adalah jenis sampah yang sukar untuk membusuk dan sulit terurai. Bahkan dapat dikatakan sampah anorganik ini tidak bisa membusuk dan tidak bisa terurai. Walaupun bisa terurai, itu memerlukan waktu yang sangat lama, bisa puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun baru sampah tersebut bisa hilang dan terurai. Jika sampah anorganik dibiarkan menumpuk tanpa dikendalikan dan diolah dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat bumi akan menjadi lautan sampah anorganik, sampah plastik dan sejenisnya. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan ini, harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk mau mengolah, mengendalikan, dan memanfaatkan sampah dengan lebih bijak. Sampah anorganik seperti botol plastik, gelas plastik, kaleng makanan dan minuman, besi, dan kaca, bila kita mempunyai ide kreatif, bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna, menjadi sesuatu hasil karya dari daya kreasi kita yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis kerajinan sederhana yang dapat kalian buat dari sampah anorganik banyak sekali macamnya. Melalui kreativitas kalian dapat membuat berbagai macam kerajinan yang dapat kalian manfaatkan dalam kehidupan. Seperti tempat pensil dan celengan. Tempat pensil kalian dapat manfaatkan untuk menyimpan pulpen, pensil, spidol, gunting, dan lain-lain. Serta celengan dapat kalian manfaatkan untuk menyimpan dan menyisihkan sebagian uang jajan kalian. Kalian juga dapat membuat berbagai macam miniatur bangunan, seperti rumah, hotel, tenda, saung, dan lain-lain. Selanjutnya, kalian juga bisa membuat sandal-sandal lucu dan sandal-sandal unik dari bekas sampah anorganik tersebut. Kemudian, kalian juga bisa membuat eco-brick, yaitu suatu cara pemanfaatan sampah dengan cara memadatan sampah dan memasukkannya ke dalam botol atau wadah. Setelah eco-brick terbentuk, kalian dapat membuat meja, kursi, pembatas, dan berbagai bentuk lainnya. Dari pemanfaatan sampah anorganik, kalian juga bisa membuat berbagai macam bentuk bunga dengan berbagai macam warna yang indah.
Kalian dapat memanfaatkan bunga-bunga tersebut untuk disimpan di dalam kamar, di ruangan tengah, ataupun di sekolah. Bahkan kalian bisa menjualnya sehingga menjadi suatu karya yang bernilai. Kalian pun dapat membuat berbagai macam binatang, mulai dari kupu-kupu, burung, dan binatang-binatang lainnya. Bisa kalian tempel di rumah atau di dinding sebagai penghias ruangan. Tempat sampah sederhana pun dapat dibuat dari sampah anorganik. Kita bisa membuat tempat sampahnya dari botol atau semacamnya, sehingga dapat digunakan untuk membuang sampah. Bahkan sekarang yang lagi ngetren, dari hasil pembuatan kerajinan sampah anorganik, yaitu pemanfaatan sejenis cangkang, seperti cangkang kopi, cangkang teh, dan lain-lainnya, yang dibuat menjadi bentuk suatu tas ataupun dompet yang dapat dipakai dan dapat dijual. Anak-anakku, itulah sekilas video penayangan tentang sampah anorganik dan pemanfaatannya. Masih banyak lagi bentuk-bentuk kerajinan sederhana yang dapat kalian buat dari sampah anorganik. Setelah menyimak video ini, intinya Bapak harapkan ada hikmah positif berupa sikap peduli lingkungan kalian yang semakin meningkat dan lebih mencintai alam sekitar. Bapak harapkan kalian dapat berkreasi dan membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat dari sampah anorganik. Sebagai tugas tambahan dari sekolah pada masa pandemi ini, dalam rangka gerakan ekoliterasi menyelamatkan bumi, Bapak tugaskan kalian untuk membuat 1 atau 2 kerajinan dari sampah anorganik. Silakan tumbuhkan jiwa kreativitas di kalian untuk membuat hal-hal yang sederhana, yang berguna, yang bisa bermanfaat dari kerajinan sampah anorganik. Hasilnya nanti kalian boleh upload dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Akhir kata, ayo kita viralkan, ayo kita trendingkan, ayo kita sosialisasikan gerakan ekoliterasi untuk menyelamatkan bumi. Mulailah dari hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.